Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan menuntun kita memasuki minggu yang baru. Saudara, saya kembali mengajak kita merenungkan tentang penyembahan kita kepada Allah. Mari membuka Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada orang yang bertanya kepadanya tentang hukum yang terpenting di dalam kitab suci. Mari saudara kita membaca Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, adalah jelas bagi kita bahwa inti ibadah yang sejati atau inti daripada kekristenan itu sendiri adalah penyembahan hati kita kepada Tuhan yang benar. Hati yang menyembah Tuhan pasti akan melakukan atau menghasilkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu pasti juga akan tercermin di dalam kasih kepada sesama. Surah Tuhan tidak menginginkan kita menjadi kumpulan orang yang rajin melakukan aktivitas rohani, rajin melakukan derma sosial, rajin melakukan etika moral. Tapi sebenarnya hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari itu. Yang Tuhan inginkan, saudara, adalah hati yang mengasihi Dia. Apa artinya mengasihi Tuhan? Saudara, mengasihi Tuhan artinya adalah hati kita terarah kepada Tuhan. Hati kita menginginkan Tuhan. Hati kita suka kepada Tuhan. Hati kita mencari Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Dan hati kita seluruhnya diserahkan untuk Tuhan. Inilah artinya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti menjadikan Tuhan paling penting dalam hidupnya. Segala-galanya yang paling dia inginkan, yang paling dia hargai, yang paling dia kejar. Tetapi saudara, saya mendapati setidaknya ada dua yang menjadi kendala di dalam kita mengasihi Tuhan. Dua kendala kita mengasihi Tuhan. Apa itu? Yang pertama, saudara, kendala kita mengasihi Tuhan adalah hati kita cacat. Kasih kita itu cacat, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pada dasarnya kita suka yang jahat. Kita tidak suka yang baik. Kita tidak suka Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Secara alamiah kita menjauhi Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Dan kemudian ditambah lagi dengan kenyataan ketika kita mendapati diri kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa, kita merasa takut, kita merasa malu, kita merasa bersalah, sehingga kita sembunyi dari Tuhan, menghindar dari Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca kitab suci, tidak mau pelayanan. Alasannya apa? Percumalah. Saya beribadah, saya baca Alkitab, saya ikut gereja, sama aja. Saya juga masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa. Saudara, pada dasarnya hati kita rusak, dan kemudian kita juga menghindar dari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menebus kita, saudara, kita jadi bisa mengasihi Dia, bisa suka kepada Tuhan. Tapi permasalahannya, seringkali motivasi kita mengasihi Tuhan juga nggak benar, saudara.
alasan kita mengasihi Tuhan juga nggak benar. Kita mengasihi Tuhan supaya dapat berkat, supaya Tuhan senang sama kita. Tuhan maksudnya dalam artian supaya kita merasa ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan supaya kita kelihatan baik, supaya dipuji orang. Kelihatannya memang kita mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya kasih kita itu rusak. Kasih kita itu cacat. Yang kedua, saudara, kendala yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan itu adalah ini, adanya berhala. Adanya berhala. Saudara, berhala di sini bukan berarti batu, ya, patung, jimat, sesajen, sesembahan yang kita simpan di rumah kita, bukan, saudara. Berhala adalah sesuatu yang memenuhi hati dan pikiran kita, menguasai hidup dan hari-hari kita selain Tuhan Yesus. Berhala adalah apapun selain Tuhan Yesus yang rasanya harus kita miliki supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita lebih bahagia, supaya hidup kita lebih aman. Itu berhala. Berhala adalah apapun yang rasanya lebih penting dibandingkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak cukup. Saya harus tambah sesuatu dalam hidup saya supaya saya bahagia, supaya saya aman, supaya saya keadaannya baik. Itulah berhala kita. Saudara, apapun yang kita kejar melebihi Tuhan, itulah berhala kita. Dan kita bisa lakukan apa saja, saudara, untuk menyembah berhala itu. Ada orang-orang yang berhalanya adalah kesenangan, dia akan melakukan apapun untuk tidak menderita. Ada orang-orang yang berhalanya adalah rasa aman, kontrol, ya. Dan dia akan melakukan apapun supaya rasa amannya tidak diganggu gugat. Ada orang yang begitu memberhalakan kasih dan penerimaan orang lain, maka ketika dia ditolak, hidupnya serasa hancur. Saudara, berhala membuat kita susah mengasihi Tuhan. Saudara, menurut saudara, dari dua kendala ini, antara kasih kita yang cacat dan berhala-berhala kita, mana yang lebih mudah dikalahkan? Mana lebih mudah, saudara? Membuat kasih kita tidak cacat lagi atau menghilangkan berhala kita? Kalau boleh jujur, saudara, dua-duanya tidak akan pernah bisa kita kalahkan dari diri kita sendiri. Gak bisa. Pada dasarnya hati kita begitu rusak, begitu hancur, begitu lemah. Kita gak bisa mengasihi Tuhan seperti yang Dia inginkan, kalau bukan karena anugerah Tuhan. John Calvin bahkan berkata, hati kita ini adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti berproduksi. Surah hanya satu jalan keluar, tidak ada jalan lain untuk bisa mengasihi Tuhan sebagaimana Ia inginkan. Mintalah anugerah Tuhan. Mintalah Roh Kudus mengubah hati kita supaya lebih suka kepada Tuhan daripada dunia ini. Mintalah Roh Kudus menggerakkan kita untuk lebih ingin cari Tuhan daripada cari hal-hal yang lain. Mintalah Roh Kudus menolong kita, membangkitkan selera kita kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus beri kita kekuatan untuk melepaskan segala berhala. Saudara, mengasihi Tuhan hanya mungkin kita lakukan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memohonkan anugerah-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan melembutkan hati kami, beranugerah agar kami bisa lebih cinta Tuhan, lebih benci dosa,
diberi kekuatan menaati Tuhan dan melepaskan segala berhala. Kami memohon anugerah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.